Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kabar, katanya sekarang perangkat PC lagi naik nih. Bukan naik daun, tapi naik harga. Dikarenakan rupiah yang makin melemah. So banyak orang merekomendasikan untuk menahan membeli perangkat buat saat ini. Cuma kalau udah kebelet pengen banget PC gimana coba? Masa ya ditahan? Ya lanjut aja dong, berak. Maksudnya rakit PC. Seperti biasa, bantu channel saya melambung jauh lebih tinggi nih, tinggi banget. Sampai saya lupa bahwa saya pernah ada masalah besar yang menimpa saya. Amin. Rakitan PC rekomendasi kali ini jelasnya nggak terlalu ketinggalan ya. Ya memang bukan yang paling baru sih ya, karena kalau ngejar teknologi yang kekinian, harganya pasti bikin jantungan. Untuk part PC-nya saya usahakan cari yang termurah yang ready di pasaran. Pastinya bergaransi resmi, biar hati tenang tanpa keraguan. Dan kalau baru sih rasanya nggak bisa tawar-menawar nih ya, kecuali barang bekas. Oke, disimak aja partnya satu persatu dan juga saya bakal kasih lihat kemampuan gaming PC di harga 7 jutaan kali ini. Intel Core i3 12100F 3,3 GHz up to 4,3 GHz 4 core 8 thread. Harga Rp1.365.000. Garansi resmi 3 tahun. Cari harga baru segini sih rada susah sih ya, karena harga prosesor ini naik seiring dengan kenaikan harga beras dan bahan pokok. Maksudnya dolar. Rata-rata orang jual prosesor ini di angka 1,4 bahkan 1,5 juta lebih untuk barunya ya. Tapi nanti link yang saya berikan saya usahakan dapat yang paling murah nih. Buat saat ini di rank harga segini dengan kemampuan gaming dan fitur-fiturnya, maka nggak ada lawan sebanding untuk prosesor satu ini. Ini beneran ya, karena biar kata i3 kemampuan gamingnya oke punya. Bahkan sangat lancar memainkan game kekinian andai pun digandeng dengan VGA yang jauh lebih mahal. Ya macam RTX 4070 misalnya. Cuma combo yang paling pas buat prosesor i3 ini malah di VGA Nvidia RTX 4060. Asus Prime H610M KD4. Harga baru di angka Rp1.135.000 dengan garansi resmi hingga 3 tahun. Dan ini salah satu motherboard LGA 1700 yang punya harga tergolong murah. Sampai saat ini kayaknya belum ada ya LGA 1700 yang harga barunya di bawah 1 juta. Cuma ini doang sih yang kasih harga cukup bersahabat. Motherboard ini sendiri udah pernah saya bahas di video sebelumnya dan juga udah pernah dijadikan PC rakitan. Secara fitur yang nggak kece banget karena memang kelas bawah ya. Tapi minimal nih, motherboard ini untuk VGA-nya udah versi Gen 4.0. Untuk NVMe sendiri mentok di Gen 3.0 nih dan RAM maksimal yang bisa dipasang adalah 64GB kecepatan 3200 MHz dengan cara OC atau mengaktifkan XMP. Untuk prosesor sendiri, kalau BIOSnya udah versi terbaru, kedepannya kalian bisa upgrade prosesor hingga Core i5 generasi 14. Buat sementara pakai i3 dulu ya, sangat cukup nih. Oh ya, biar kata murah, motherboard ini juga udah ada 3 pin ARGB-nya. Kedepannya bisa bling-bling, menceling. Tim Tickrate Classic 16GB, dual channel 3200 MHz. Harga baru di angka Rp567.000. Garansi resmi seumur hidup. Untuk kali ini biar neken dana lagi, makanya nggak pakai yang bling-bling. Yang penting kecepatannya di 3200 MHz. Harga RAM yang bling-bling dengan merek tim juga udah naik nih. Ya lumayan sih ya kenaikannya. Terkedepannya kalau mau upgrade ya sekalian aja ke versi yang 32GB ARGB. Ya kali kedepannya turun lagi. Kenapa ARGB ya? Karena motherboard yang dipakai juga support ARGB ya. Yang ini diapain bos? Dibuang? Ya enggak lah, dijual bro. Dengan beli yang enggak terlalu mahal, kalau dijual lagi dengan harga yang rada murah, ya kan enggak terlalu atit, ya enggak? Tim MP33 512GB NVMe 3.0 harga baru di angka Rp535.000. Garansi resmi hingga 5 tahun. Harga SSD lagi naik tinggi nih, tapi rasanya masih tergolong terjangkau ya, apalagi untuk harga segini. Dan memang nggak semuanya orang jual SSD tim tipe ini dengan harga yang sama. Bahkan ada yang jauh lebih mahal daripada yang saya dapatkan. Secara kualitas rasanya saya cukup puas dengan merek ini ya. Bukan karena di endorse ya, tapi karena memang ini fakta. Cukup bandel dipakai dengan jangka waktu yang cukup lama.
Tapi kalau mau bagus lagi ya ambil merek Samsung ya. Kalau harganya jangan ditanya, mahal. Phenom RX RTX 2066GB DDR6 192 bit. Harga barunya di angka Rp3.156.000. Garansi resmi 2 tahun. Di rank harga segini rada susah sih ya cari VGA yang lumayan powerful buat diajak bergaming ria dan juga dipakai buat editing foto, video ataupun aplikasi 3D. Ya kalau kalian ngincar performa gaming doang, baiknya ambil AMD nih. Tipenya sih RX 6600 merek XFX. Harganya buat saat ini di kisaran 2,9 hingga 3 juta rupiah untuk barunya ya. Dengan kemampuan gaming yang lebih baik dibandingkan RTX 2060. Tapi ya nggak jauh-jauh banget sih beda performanya. Cuma berapa persen doang sih ya. Nah kalau kalian tujuannya untuk live streaming, editing, gaming, sangat dianjurkan pakai kubu hijau. Deepcool PK550D 80 Plus Bronze harga baru di angka Rp695.000. Garansi resmi 5 tahun. Salah satu power supply yang rada lumayan sih ya, karena udah sering juga saya pakai buat PC gaming kelas budget. Apalagi garansi yang diberikan cukup panjang nih hingga 5 tahun. Pastinya bikin hati lebih tenang ketimbang garansi yang di bawahnya. Dan power supply ini sendiri kabelnya udah flat nih walaupun belum modular. Ya minimal nggak terlalu makan ruang di casing yang sempit. Aigo Dark Flash AL390W harga baru di angka Rp388.000. Jujur saya belum pernah coba ya casing ini, tapi nanti kalau ada dana atau syukur-syukur nih di stream merek ini kirim casingnya ke saya nih buat di review. Pengen bos. Lah pakai nanya. Ya pengen. Nah casing ini sendiri punya harga yang cukup menggiurkan nih. Ukuran yang compact, bentuk yang menarik dan juga udah bonus LED ARGB, fan ARGB biar kata cuma satu. Apa nggak bikin laleran? Ileran maksudnya. Kalau saya lihat di web, casing ini sendiri berukuran MATX ya, pas banget dengan motherboard yang kita pakai. Kemudian kedepannya bisa pakai radiator 240 bagian atas atau bagian depan. Jadi kedepannya kalian bisa pasang AIO ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya video kali ini pihak distri mau kirim unitnya buat lihat langsung dalemannya. Maksudnya bagian dalam casing ini secara mendetail. Saatnya kita totalin PC rekomendasi kali ini. Harganya masih terjangkau. Ini buat sebagian orang sih ya. Harganya hanya Rp7.841.000. Gimana? Masih murah kan? Apalagi udah pakai Nvidia RTX 2060. Yang pastinya jauh lebih baik ketimbang pakai GTX series. Kedepannya kalian masih bisa upgrade PC-nya. Kira-kira apa coba? Pertama kalian bisa upgrade prosesor ke Core i5 14400F. Dengan catatan BIOS-nya udah support ya. RAM bisa di-upgrade hingga 64GB DDR4, konfigurasi dual channel. Untuk VGA-nya sendiri, tanpa ganti power supply sekalipun kalian bisa ganti ke versi yang jauh lebih baik lagi nih. Misalnya Nvidia RTX 4060 atau yang versi TI sekalipun. Dan PC kalian masih sanggup bergaming ria di resolusi 2K nih, dengan spek yang saya sebutin tadi. Tapi dengan settingan yang nggak terlalu memaksa juga. Di sini saya kasih lihat kemampuan gamingnya di resolusi 1080p dengan rata-rata di settingan ultra. Walaupun ada beberapa game yang nggak bisa dipaksa di settingan ultra karena pastinya bikin nggak nyaman. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan rekomendasi PC gaming di harga 7 jutaan kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel. Charging on my shields.
Loud and proud, this is what it is to be in the Catalan capital, home to one of the most formidable teams in history, Barcelona. Well, this is the perfect game for all parties.